Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunisa dari kelas 11 PPLY 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang AI yang mengambil materi dari JDA. Ayo simak videonya. Bab 1. Apa itu prompting AI? Prompting AI adalah seni memberikan instruksi atau masukan kepada model AI agar menghasilkan respon yang sesuai dengan kebutuhan kita. AI generatif seperti ChatGPT, Midjourney, atau Copilot dapat membantu dalam berbagai tugas, mulai dari menulis teks hingga menghasilkan gambar atau kode. Namun, kualitas hasil yang diberikan oleh AI sangat bergantung pada bagaimana prompting tersebut dirancang. Bayangkan berbicara dengan seorang asisten yang sangat pintar tetapi hanya bisa memahami jika instruksi yang diberikan jelas dan spesifik. Jika Anda memberikan perintah yang terlalu umum atau ambigu, hasil yang diberikan mungkin tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, memahami dasar-dasar prompting AI adalah langkah pertama untuk bisa menggunakannya secara efektif. Mengapa prompting AI penting? Prompting AI bukan hanya sekedar mengetik permintaan ke dalam kotak chat dan menunggu jawaban. Ada beberapa alasan mengapa keterampilan ini sangat berharga. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan prompt yang baik, Anda bisa mendapatkan jawaban atau output yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu banyak revisi. Untuk yang kedua, menghemat waktu. Alih-alih mencoba berbagai macam input secara acak, memahami cara menulis prompt yang efektif akan menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Untuk yang ketiga yaitu mendapatkan hasil yang lebih baik. AI bekerja dengan cara memprediksi output berdasarkan input yang diberikan. Semakin banyak inputnya, semakin berkualitas pula hasil yang diberikan. Bagaimana AI memproses prompt? Saat Anda mengetik sebuah prompt, AI menggunakan model berbasis machine learning yang telah dilatih dengan berbagai data. AI kemudian mencoba memahami maksud dari prompt tersebut dengan cara menganalisis kata-kata dalam prompt. AI memecah teks yang diberikan ke dalam token-token kecil dan memahami konteksnya. Mencocokkan dengan pola yang telah dipelajari, model AI membandingkan input dengan miliaran contoh yang pernah dipelajarinya, memprediksi hasil yang paling mungkin. AI menghasilkan respons berdasarkan probabilitas kata atau kalimat yang paling relevan. Contoh penggunaan prompting AI. Untuk lebih memahami konsep ini, mari kita lihat beberapa contoh penggunaan prompting AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digital marketing. Seorang marketer ingin membuat caption menarik untuk media sosial. Ia bisa menggunakan AI dengan prompt berikut. Prompt, buatkan saya caption Instagram yang menarik untuk produk skincare berbahan alami dengan nada santai dan friendly. Untuk hasil, kulit sehat mulai dari bahan alami, temukan rahasia glowing dengan skincare berbasis herbal, siap tampil percaya diri. Untuk yang kedua yaitu programming. Seorang developer ingin AI membantunya menulis komponen Reg sederhana di Next.js. Prompt, buatkan komponen Reg untuk Next.js yang menampilkan daftar untuk dalam bentuk kartu GUID. Bab 2. Teknik dasar dalam prompting AI. Jenis-jenis prompt dan cara menggunakannya yaitu prompt instruksi langsung atau direct instruction prompt. Prompt diberikan instruksi yang jelas dan langsung kepada AI. Contoh, cerita pendek tentang petualangan kurang spesifik. Buat cerita pendek 300 kata tentang seorang anak yang menemukan portal ke dunia lain di hutan belakang rumahnya. Prompt yang lebih spesifik akan menghasilkan output yang lebih sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua, prompt berbasis contoh. Example based prompting. Prompt ini memberikan contoh dalam instruksi untuk membantu AI memahami format atau gaya yang diinginkan. Contohnya, buat caption Instagram tentang kopi. Buat caption Instagram tentang kopi dengan gaya seperti ini. Pagi yang sempurna dimulai dengan aroma kopi yang menggoda. Prompt berbasis peran, role-based prompting. Dalam jenis prompt ini, AI diberikan peran tertentu untuk menghasilkan respon sesuai konteks yang diinginkan. Contoh, jelaskan Next.js. Sebagai mentor programan, jelaskan Next.js kepada pemula dalam 5 poin utama. Prompt step by step.
Kind of Dog Preventing. Teknik ini memecahkan tugas yang kompleks menjadi beberapa langkah, membantu AI memberikan jawaban yang lebih akurat. Contohnya, hitung berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutupi lantai berukuran 5x4 meter dengan ubin 20x20 cm. Yang benar, hitung berapa banyak ubin 20x20 cm yang diperlukan untuk menutupi lantai berukuran 5x4 meter. Jawab dengan langkah-langkah perhitungan yang jelas. Dengan pendekatan ini, AI akan menjelaskan langkah-langkahnya, bukan hanya memberi angka. Struktur prompt yang efektif agar AI memberikan respon yang optimal, prompt harus disusun dengan struktur yang baik. Berikut beberapa komponen penting, yaitu konteks, menjelaskan situasi atau latar belakang yang diperlukan, instruksi jelas, berikan perintah yang langsung dan spesifik, batasan atau format, tentukan panjang, gaya bahasa atau format output. Contoh, jika perlu, berikan referensi jika ingin responnya dalam format tertentu. Contoh prompt efektif untuk digital marketing, tulis caption Instagram untuk produk skincare berbahan alami, gunakan gaya bahasa santai dan ajak audiens berinteraksi, panjang maksimal 150 karakter. Contoh prompt efektif untuk programming, buat fungsi JavaScript bernama format tanggal yang menerima input berupa string tanggal dalam format YYY, strip MMN, strip DDD, dan mengembalikan dalam format DD garis miring MM garis miring YYY. Dengan struktur yang baik, AI akan lebih mudah memahami maksud dari prompt yang akan diberikan. Iterasi dan refinement, mengoptimalkan hasil prompt. Seringkali prompt pertama yang kita buat belum menghasilkan jawaban yang diinginkan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan iterasi dan refinement untuk memperbaiki hasilnya, mengevaluasi hasil AI. Setelah mendapatkan output dari AI, tanyakan apakah jawaban sudah sesuai dengan yang diinginkan, apakah output masih terlalu umum atau kurang detail, apakah ada bagian yang perlu disesuaikan. Memperbaiki prompt dengan refinement. Jika hasil belum sesuai, coba lakukan perubahan dengan pendekatan berikut. Tambahkan detail spesifik, jelaskan JavaScript dalam 5 poin utama untuk pemula. Berikan batasan format atau panjang. Tulis artikel tentang CEO. Tulis artikel 500 kata tentang dasar-dasar CEO, termasuk on-page dan off-page CEO. Gunakan contoh atau referensi. Buat slogan untuk brand pakaian. Buat 3 slogan untuk brand pakaian sweater yang memiliki tema keberanian dan kebebasan. Dengan pendekatan ini, hasil yang diberikan AI akan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bab 3. Evaluasi dan perbaikan prompt. 1. Bagaimana menilai kualitas prompt, relevansi dan ketepatan jawaban, spesifitas dan detail, konsistensi dan reproduksibilitas. Untuk yang kedua, meningkatkan prompt, teknik eksperimen dan perbandingan, teknik variasi prompt, teknik kind of dog, COT, teknik falsehood prompting. 3. Kesalahan umum dalam prompting dan cara menghindarinya. Prompt yang terlalu umum, tidak menyediakan konteks, terlalu banyak informasi dalam satu prompt. Bab 4. Prompting AI untuk programming. Yang pertama, menggunakan AI untuk menulis kode JavaScript. Elemen penting dalam prompt untuk kode JavaScript. Contoh prompt untuk membuat fungsi JavaScript. Yang kedua, prompting AI untuk debugging dan optimasi kode. Prompt untuk debugging kode JavaScript. Prompt untuk optimasi kode. Yang ketiga, membangun komponen Next.js dengan bantuan AI. Prompt untuk membuat komponen Next.js. Prompt untuk halaman Next.js dengan fetch data. Bab 5. Teknik lanjutan dalam prompting AI. Yang 1. Falsehood dan zero shoot prompting. Apa itu falsehood dan zero shoot? Zero shoot prompting meminta AI menyelesaikan tugas tanpa contoh. Falsehood prompting memberikan beberapa contoh agar AI memahami format atau pola yang diinginkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Buatkan caption Instagram untuk foto pantai saat matahari terbenam. Dengan memberikan beberapa contoh, falsehood AI lebih memahami gaya bahasa yang diinginkan. Contoh dalam pemrograman. Kind of dog from vetting. Role-based prompting. Bab 6. Etika dan batasan dalam prompting AI.
Di bab ini kita akan membahas etika dalam prompting AI, menggunakan AI dengan cara yang benar dan bertanggung jawab, bias dalam AI dan cara menghindarinya, memahami bagaimana AI bisa bias dan bagaimana mengatasinya, batasan AI yang perlu diketahui, mengetahui kelemahan AI agar kita tidak menggunakannya secara berlebihan atau salah kaprah. Etika dalam prompting AI, contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh dalam digital marketing, dan contoh dalam pemrograman. Untuk yang kedua, bias dalam AI dan cara menghindarinya, contoh bias dalam digital marketing, contoh menghindari bias, contoh bias dalam pemrograman. Batasan AI yang perlu diketahui, AI tidak selalu benar. AI bisa memberikan jawaban yang salah atau kurang akurat, terutama untuk informasi terbaru. AI tidak memiliki kreativitas asli. AI hanya menggabungkan informasi yang sudah ada jika ia tidak benar-benar berpikir seperti manusia. AI tidak bisa memahami emosi. Jika kita meminta AI menulis pesan motivasi, ia hanya menyusun kata-kata berdasarkan pola, bukan dari perasaan yang nyata.